Nah guys, hari ini kita akan ngebahas tentang kerajaan Binuang. Let's check this out. Jadi guys, para raja di kerajaan Binuang ini berdasarkan silsilah raja-raja di wilayah Mesir 60 adalah keturunan langsung dari lahiran itu raja yang menikah dengan Latan Bungadia Arongbutu kelima. Keturunan-keturunan pasangan ini diantaranya adalah Sinu yang menikah dengan Paweloi Baso Kalempang dari Pituriase, Sidendreng atau Wajo, dan melahirkan anak diantaranya Paropo Daeng Pawajo Puang Panete. Selanjutnya dijelaskan bahwa Paropo Daeng Pawajo Puang Panete ini menikah sebanyak 4 kali, masing-masing Siang Arungkasa, anak Aruang Binuang, anak Aruang Lampa, dan Riwang Panete. Pernikahan pertamanya dengan Siang melahirkan Lakasang Arungkasa sekaligus menjabat sebagai Arongbutu. Perkawinan kedua anak Arung Binuang lahir Matoangin Daeng Mangiri Arajang Binuang. Hubungan perkawinan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan antara raja-raja di kerajaan Mesir 10 khususnya Arongbutu dan Endrekang juga Binuang. Kerajaan Binuang dalam naskah Lontara Mandar khususnya Papasan dan Kalindada merupakan salah satu dari 7 kerajaan yang tergabung dalam Pitu Babana Binanga. Ketujuh kerajaan itu adalah Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tapalang, Mamuju, dan Binuang. Binuang dalam penjelasan Lontara tersebut disebut sebagai anak bungsunya kerajaan atau Pitu Babana Binanga. Dijelaskan bahwa Binuang masuk dalam persekutuan Pitu Babana Binanga setelah Perang Paneki, yaitu peperangan antara Bone dengan Wajo. Karena kegembiraan Arumpone berkat kemenangannya dalam pertempuran itu, beliau berkata, "Engkau Binuang, kuberi jalan kepadamu untuk menjadikan 6 yang 5 atau menjadikan 7 yang 6. Maka dijadikanlah Binuang menjadi anggota ke-7 Babana Binanga. Sesungguhnya Babana Binanga hanya 6 anggotanya. Yang dimaksud dengan menjadikan 6 yang 5 ialah Mesir 10 ada 5 anggotanya. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya Binuang merupakan bagian dari Mesir 10. Dalam satu peristiwa atau mapayung mempelopori pertemuan di puncak Gunung Camara yang dikenal dengan Ikrar Camara 1. Pertemuan itu dihadiri oleh 5 wakil dari negeri-negeri tetangganya, masing-masing Puatta Ikubur dari kerajaan Sendana, Puatta Tomelanto dari kerajaan Banggae Majene, Puatta Ikaramanu dari kerajaan Tapalang, Tomalake Bulawang dari kerajaan Pamboang, dan Tomejaneng dari kerajaan Mamuju, dan Tomepayung sendiri sebagai wakil dari kerajaan Balanipa. Pertemuan itu dihadiri oleh 6 kerajaan yang didasarkan pada persekutuan kekeluargaan. Persekutuan inilah yang menjadi cikal bakal munculnya persekutuan Pitu Babana Binanga, 7 kerajaan di muara sungai. Setelah kemudian kerajaan Binuang bergabung dalam persekutuan tersebut. Konfederasi atau persekutuan kerajaan-kerajaan pada dasarnya bertujuan untuk mengikat persatuan antar kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam persekutuan tersebut. Selain itu, untuk memperkuat pertahanan dari pengaruh atau bahkan serangan dari luar kerajaan. Pembentukan konfederasi itu menunjukkan kematangan kepemimpinan para raja dan kesadaran kemungkinan munculnya ancaman perpecahan antara kerajaan-kerajaan yang berdekatan secara geografis maupun dengan kerajaan-kerajaan yang bertetangga lainnya. Hampir bersamaan dengan pembentukan konfederasi Pitu Babana Binanga di bagian hulu. Di bagian hulu sungai muncul pula persekutuan yang dikenal dengan istilah Pitu Ulun Nasalu atau 7 kerajaan di hulu sungai. Kerajaan-kerajaan di hulu sungai yang melakukan persekutuan tersebut diantaranya Tabulahan, Rantebulahan, Matanga, Arale, Mambi, Tabang, dan Bambang. Persekutuan kerajaan-kerajaan itu sama halnya dengan persekutuan Pitu Babana Binanga, juga dilandasi oleh persekutuan berdasarkan hubungan kekeluargaan. 2 konfederasi kerajaan di wilayah yang sekarang secara keseluruhan meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Barat sekarang pada masa itu menjadi 2 kekuatan besar. 2 kekuatan besar yaitu Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulun Nasalu. Keduanya dibentuk berlandaskan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian secara emosional mereka adalah dari satu kesatuan keluarga besar yang berkembang menjadi kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri dan berdaulat. Tomepayung, Raja Kerajaan Balanipa, melihat kedua kekuatan 2 konfederasi atau persekutuan Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulun Nasalu sebagai sebuah kekuatan besar baik dalam pembinaan dan pembangunan kerajaan-kerajaan dalam konfederasi maupun kaitannya dengan pertahanan dan keamanan wilayah. Melihat
Berkat kekuatan dua konfederasi itu, Toma Payung memprakarsai perjanjian antara Pitu Babaan Nabinanga dan Pitu Ulun Nasalu yang kemudian dikenal dengan istilah Alamungan Batu di Luyo dalam Lontara, Pato di Oloang di Mandar dikenal dengan istilah Muktamar di Luyo. Prakarsa itu disampaikan kepada salah seorang pemimpin konfederasi Pitu Ulun Nasalu, yaitu Tomapu atau Londong Dehata dari Rantai Bulan. Prakarsa tersebut diterima baik oleh Tomapu sehingga Alamungan Batu di Luyo atau perjanjian di Luyo itu dilaksanakan. Jadi sekian dulu guys, and see you on the next video.